Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmi dengan NPM 185520111026, di mana di sini saya dari Fakultas Teknik jurusan Informatika dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Praktikum Sistem Operasi. Tugasnya ialah mereview video di YouTube untuk review tutorial penginstalan aplikasi Windows 10 pada VirtualBox. Di sini saya mengambil video tutorial tersebut pada channel YouTube-nya ialah Ladang Tutorial. So, langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ladang Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan install Windows 10 di VirtualBox. Nah, sebelum teman-teman melakukan install Windows 10 di VirtualBox, teman-teman harus menyiapkan, yaitu yang pertama VirtualBox-nya, yang kedua file ISO dari Windows 10-nya. Nah, apabila teman-teman belum melakukan download dan install VirtualBox di Windows 10, teman-teman dapat mengunjungi link URL ini, virtualbox.org/wiki/download. Lalu apabila teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, lalu klik saja Windows Host. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan install VirtualBox-nya, lalu teman-teman buka VirtualBox-nya, yaitu Oracle VM VirtualBox. Nah, setelah VirtualBox-nya terbuka, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara melakukan install Windows 10 di VirtualBox-nya. Langkah pertama, teman-teman harus menyiapkan tempat untuk virtual machine-nya. Caranya, teman-teman klik New, lalu di sini berikan nama virtual machine-nya. Misalkan di sini saya kasih nama Windows 10 64-bit seperti ini. Lalu machine foldernya, atau kita akan meletakkan virtual machine-nya di mana. Di sini saya akan pindahkan di local disk E Untuk membuat folder VirtualBox. Lalu klik select folder. Nah, nanti virtual machine-nya akan saya letakkan di local disk E VirtualBox. Lalu tipenya di sini teman-teman pilih yang Microsoft Windows. Lalu untuk versionnya di sini ada banyak ya teman-teman. Tergantung teman-teman akan melakukan install yang mana. Karena di sini saya akan menginstal Windows 10 64-bit, maka saya memilih yang Windows 10 64-bit. Lalu klik next. Nah, selanjutnya kita akan mengalokasikan RAM, memorinya berapa. Di sini saya akan mengalokasikannya 2 GB atau 2048 MB. Lalu kita klik next. Lalu di sini teman-teman pilih yang create a virtual hard disk now. Lalu klik create. Selanjutnya di sini hard disk file tipenya teman-teman pilih yang FDI atau virtual disk image. Selanjutnya teman-teman klik next. Nah, untuk storage on physical hard disknya teman-teman pilih yang dynamical allocated. Lalu klik next. Nah, ini adalah menu di mana kita akan mengalokasikan berapa hard disk untuk virtual Windows yang kita buat. Di sini saya akan mengalokasikannya misalkan 40 GB hard disknya. Lalu kita create. Nah, setelah virtual machine-nya terbuat, maka akan muncul tulisan Windows 10 64-bit di sebelah kiri seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan file ISO Windows 10-nya ke virtual machine-nya. Caranya teman-teman klik storage, lalu klik empty, lalu pilih gambar yang kayak kaset ini ya teman-teman. Lalu klik pilih yang choose a disk file. Nah, di sini kita akan melakukan select file ISO Windows-nya. File Windows saya yang ini. Lalu kita klik open. Nah, setelah file Windows ISO-nya terselect, maka empty tadi akan berubah seperti ini.
lalu kita klik OK. Nah, setelah teman-teman melakukan select ISO file Windows-nya, lalu teman-teman klik Start untuk memulai install Windows 10-nya. Nah, apabila muncul seperti ini, teman-teman langsung saja klik Start. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman akan melakukan install Windows 10. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Lalu language to install tetap saja Inggris. Lalu time and currency format kita rubah menjadi Indonesia. Keyboard or input method tetap US. Lalu kita klik next. Selanjutnya kita klik install now. Kita tunggu prosesnya. Nah, apabila muncul seperti ini, teman-teman pilih yang I don't have a product key. Selanjutnya di sini saya akan menginstal Windows 10 yang Pro. Seperti ini. Lalu kita klik next. Selanjutnya checklist I accept the license term. Lalu kita klik next. Lalu teman-teman pilih yang custom install Windows only advance. Nah, di sini kita akan melakukan partisi hard disk di Windows 10 virtual kita. Caranya teman-teman klik new. Lalu kita akan mengalokasikan berapa hard disknya. Di sini totalnya 40 GB ya teman-teman. Kita alokasikan semuanya saja dengan cara klik apply, lalu klik OK. Nah, kita sudah mengalokasikannya, lalu kita klik next. Nah, proses install Windows 10-nya sudah berjalan, kita tunggu sampai selesai. Nah, proses install Windows 10-nya akan selesai. Kita tunggu sampai terchecklist hijau semua. Nah, apabila sudah terchecklist semua, teman-teman klik restart now. Kita tunggu prosesnya. Ini merupakan loading. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting di Windows 10-nya. Apabila munculnya seperti ini, teman-teman klik yang Use Express Setting. Lalu kita tunggu prosesnya. Kita akan melakukan setting di Windows 10-nya. Apabila munculnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, apabila muncul seperti ini, teman-teman pilih yang I own it. Lalu klik Next. Lalu teman-teman klik skip this step. Selanjutnya di sini teman-teman isikan username-nya, misalkan Asus seperti ini. Lalu teman-teman klik next. Selanjutnya di sini teman-teman isikan. Lalu kita tunggu prosesnya. Lalu di sini saya menggunakan Cortana dengan klik Use Cortana. Lalu kita tunggu prosesnya. Lalu di sini saya menggunakan Cortana. Nah, apabila tampilannya seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan install Windows 10 di VirtualBox. Nah, jika udah selesai dari ini, maka penginstalan aplikasi Windows 10 pada VirtualBox berhasil. Jadi dapat saya review dari hasil penginstalan dari video tersebut bahwa aplikasi ini menggunakan file dengan ekstasi ISO dan dapat membangun sebuah jaringan sederhana karena pengguna aplikasi ini bisa menggunakannya secara online ataupun dengan offline dan dalam waktu yang dibutuhkan
dalam penginstalan jaringan tidaklah terlalu lama, di mana di dalam penginstalan aplikasi ini juga kita bisa memilih atau mengatur ukuran RAM sesuai kemampuan dari komputer kita sendiri. Misalkan komputer kita hanya bisa menggunakan RAM-nya sedikit, jadi kita memilih ukuran RAM yang sedikit. Terima kasih yang telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.